maju. Tolong digeser. Apaan sih kata? Astagfirullahaladzim. Bong, turun. Jangan sembarangan ngetem ya. Lu kira ini babe lu yang bangun, ha? Lu ngomong sama gua sama ginian? Sama siapa? Gua mau keluar nih, ada rapat bentar lagi. Yang mau rapat siapa? Gue. Lu rapat sendiri sono mobil, tinggal gua yang bawa ntar. Aduh, lu kira ini kardus bisa teng-teng? Gua lagi mundurin. Mati sendiri, hajar deh. Oh. Jadinya lu berani sama gua gara-gara bawa tukang pikul? Pukul. Mas, jangan sangka Mas mau bantuin dia, saya takut ya. Oh, jadi gitu. Nggak ada orang sapu-sapu lu bawa. Oke. Bang, tolong matiin, Bang. Matiin apanya? Emang gua ada urusan apa? Gua lagi marah. Motor mesti jebrak baru mati. Cepetan. Bang. Bentar lagi rapat nih. Stop loving you. Wah, gila urat tempe kepala-pala. Jangan berantem di sini. Ini nih yang mengganggu ketertiban. Sekarang gak usah ngomong ketertiban, tertipin dulu badan, baru ngomong ke orang. Mas, Gimana sih? coba lihat Mas. Saya mau keluar nggak bisa digang nih gara-gara dia ngetem. Ini nih yang mencerminkan ketidakdisiplinan dan ketertiban. Justru masyarakat tidak maju-maju karena seperti ini. Masyarakat nggak You maju karena nggak ada angkutan buat maju. Inilah fungsinya angkutan saya. Kalian sebagai pemuda yang baik harus ngerti disiplin. Oke, Sekarang gini aja deh, lu mau ke kantor, gua narik-narik. Kita kan sama-sama. Lu jangan cari masalah sama gue ya. Mau marah? Mau marah? Becek tau nggak? Hah? Apa, Ming? Minggir nggak? Pak, tolong Pak selesaikan dengan bijaksana, Pak. Ada apa nih? Bapak datang. Ini Pak, berantem Pak. Gini, Pak. Saya mau ke kantor. Dia narik angkot, ngalingin mobil saya, Pak. Bukan gitu Pak, masalahnya saya kan lagi nyari penumpang. Lu yang supir angkot. Astagfirullahaladzim. Pak, coba bayangin dia ngetem di tengah jalan, Pak. Iya, kalau mau menyelesaikan masalah, tempatnya bukan di sini, bisa mengganggu ketertiban umum. Jadi di mana, Pak? Suara hati. Aduh, kayak rumah makan Padang tinggalikeun tuh. Wah, repot kalau istri tidak ada. Iya, ke pasar sampai jam segini belum pulang. Duh, padahal beres mah di dalam aja juga beres ya. Dasar, biarin aja. Yang penting mah ada kerjaan. Nah, si ibu kan nggak ada ke pasar dari tadi, coba. Takut ngelahirin di jalan bagaimana ini? Aduh, saya mau was-was takut. Wah. Satu. Batagor. Somai. Yang ditungguin teh istri saya, malah datang kamu lagi. Li, ada apa, Li? Aduh, Bang. Hah? Ini mah gawat, Bang. Bakwan. Bawan. Ambil satu. Kerupuk. Iya, kerupuk. Saya mah minta air dari tadi juga. Ngomong tadi ditetain segala macam, minta air aja nih. Minum. Aduh, kacau Mang pokoknya sekarang mah. Ada apa sih, Li? Masa Mang, dari rumah sampai tempat saya ngajar, itu jaraknya cuma 10 kilo, itu makan waktu 1 jam. Lu pantesan ngos-ngosan begitu jalan. Kenapa bisa begitu? Sama nggak percaya Ya Allah Mang, itu mobilnya kebanyakan ngetem. Kemarin pakai mobil pribadi saya. Kelamaan boros bensin, akhirnya naik angkot, angkotnya berhenti juga. Ya, terus? Udah gitu saya klakson, kredit dia nggak mau jalan. Ya salah, klaksonnya punya kredit. Ya kan mobilnya boleh kredit. Oh, jangan digituin, biarin aja. Terus gimana sekarang? Gimana? Masih macet? Masih macet, bayangin coba masalah. Angkot disodok sama ojek. Nah, ojek kesenggol dikit dia marah-marah, ributnya tengah jalan Mang. Oh iya, pantas. Di belakang langsung antri. Saya mau ngajar, nggak jadi. Ngajar di mana? Ya Allah, masa nggak tahu, pokoknya bete Mang, bete. Ya aduh, ibu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pelan-pelan, Li. Kita lagi hamil, istri saya teh. Ya, itu saya yang ini mangkusnya istri gitu. Aduh, Pak. Aduh. Ibu mau melahirkan? Enggak. Oh, enggak. Itu sebetulnya memang pasarnya nggak begitu jauh. Cuman karena macet 7 jam aku tuh di sana nggak nyampe sini. 7 jam, jangan pakai air mancur. Loh, aduh, aku Berapa? 7 jam. 7 jam tuh. Berapa? Hah?
Ada salah saya apa? Bukan jam tuh hujan. Aduh. Nah Bu, kenapa? Macet sekali, macet. Memang ada polisi tapi tidur semuanya. Jeluk Aduh. gitu. Untung selamat ibu tidak lahir di jalan. Loh, aduh. Macet. Mana itu apa namanya angkot-angkot tuh bukannya jalan tapi berhenti. Berhenti. Berhenti Bu. Berhenti. Oh, berhenti. Jam. Kok nggak ada yang mau tuh? Bener-bener ini serius ini. Aduh. Katanya macet. Nggak lancar datang Jangan di sini. Tuh, amal lancar. 7 jam kata Selalu siapa? dengar kalau parkir Ya. namanya ready, to combat. Apa kan? Ready to combat. Tuh, tempat parkirnya juga sudah punya sendiri. Aduh. Nanti kan rasanya Bang. Tenang. Silakan aja yang capek Mas, silakan. Gini. Ambil napas. Kalau kita mengeluh itu makin terasa. Iya. Maka walaupun kita dalam kesulitan, usahakan tidak sampai didramatisir dengan keluhan. Kenapa barusan juga merasakan macetnya jalan? Gimana macet tadi? Iya, saya juga kaget. Kalau ini bilang pada laporan ini nunggu saya nunggu di Barung udah 3 jam dari pasar baru nyampe. Gimana, Ali Mbak? datang ngos-ngosan kayak dikejar setan. Gimana Katanya nih? macet. Coba analisa Ali sebagai seorang dosen bagaimana? Jadi gini, Ali menemukan waktu naik kendaraan pribadi macet, jadi kita hemat bensin naik angkot lah istilahnya. Ya. Naik angkot ternyata kelamaan ngetem. Tadi di jalan itu angkot sama motor disusul, dia ributnya di tengah jalan nggak minggir. Jadi Akhirnya macet. macetnya sampai kemana-mana. Pantes. Udah gitu pinggir jalan tuh banyak tukang dagangan, pokoknya aduh semrawut banget dah. Jadi Iya. ojeknya juga kurang disiplin, Ya. plus angkotnya juga Sama, kurang disiplin, kurang ngetem disiplin, dan iya. berhentinya, plus tukang dagangnya kurang disiplin. Itu Iya. maksudnya Iya. hasilnya kita semua stres. Jadi rugi Iya. Rugi waktu. rugi waktu. Iya. Ruginya apa aja menurut Mbak coba? Saya rugi. Wong saya pikir tadi tuh angkot, oh ini agak legaan, angkotnya agak kosong. Saya naik. Diem, nggak berangkat itu angkotnya itu. Iya. Jadi angkot kosong malah jadi bikin susah. Iya, ya. harusnya Ya, saya sama. jalan kaki ini tadi. Iya sama, saya juga rugi. Dagangan apa? yang harus ditata dari pagi, Ya. yang harusnya dibeli sama anak-anak, apa-apa mainan. Sekarang telat, anak-anak udah pada sekolah, ya rugi juga, jadi nggak kejual. Ini menarik, ini kita pikirkan nih sebab memang katanya negeri kita ini salah satu yang harus ditingkatkan adalah disiplinnya nih. Kita masih suka saenake dewe, Ya betul. sehingga kerugiannya tidak hanya waktu, tenaga, biaya, pikiran, BBM, Iya itulah. dan emosi. Tidak usah heran di jalan kita jadi marah-marah. Aduh. Aku dikejar-kejar. Ada apa? Mana sih? Korban. Ada apa? Ada apa? Kenapa kamu? Caca, dia belum. Caca. Tenang. Hehehe. Tenang. Ya, iya. Bukan ini yang dipegangin, Tenang. Kalau berani, jangan bawa keluarga. Sendiri-sendiri pun saya belum tentu berani. Ayo. Apaan sih? Malu ini ada. Jangan pegangnya. Lidium, jangan pegangnya. Lidium, Udah. Stop. Sudah. Ini antenanya nih. Ya, nih. Tenang, Jadi tenang. tiap pertemuan teh antenanya Begitu. beda-beda. Iya. Ini gaya kaya. Tenang. Ada apa? Hati-hati dong. Cuk. Bola 9. Emangnya biliar. Oh, sabar. Coba ceritakan yang tenang. Kata tenang ya. Jelaskan yang baik. Saya dikejar-kejar sama Time, Oh, siapa? sama Times. Oh, Time. Majalah. Waktu. Oh. Saya buru-buru saya masih tadi banding Oh. Jadi saya naik motor kenceng banget tanpa menghiraukan kanan kiri Oh. Saya nabrak motor dia. Oh. Mobil dia yang mental Oh. Iya. Mobilnya yang mental. Mental. Loh kok bisa? Kok bisa gitu sih? Hebat kamu ya. Syekh. Oh salah. Jadi gini, Sabar, sudah selesai belum? Udah dikit. Ya. Giliran Uca. Ca. Uca kan supir angkot. Minum dulu biar nggak ini. Enggak, puasa. Uca kan boleh. Iya terusin. Uca kan supir angkot, Ketika Uca berhenti, mono selap-selip, sat. Oh. Nabrak mobil Uca. Penyok.
Padahal itu mobil cuma ada 3 di dunia. Oh. Ganti rugi, nggak mau Malah dia ngotot bilang-bilang, pokoknya ngajak ribut di tengah jalan Wow, ini yang kita tadi Bisa bilang gini kalau emang mau selesaikan masalah di pinggir, kata Mono, enggak, bagusan tengah, biar banyak yang nonton. Tapi sudah dipukul. Belum sempat mukul, lalu nggak tega kok. Ya, Stop. Jadi saya ikut-ikutan. Gitu ya sekarang makin lengkap. Kita harus mulai membahas satu hal, yaitu bagaimana kita itu hidup tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kebersamaan kita. Betul tidak? Ya, membuat saya marah kalian. Tenang. Jalannya tertib, jangan suka ukal-ukalan. Sampai hari ini ya mengenai disiplin masyarakat Indonesia itu masih kurang tertib ya. Masing-masing kita punya hak. Kita menuntut hak kita tidak apa-apa, tapi syaratnya jangan sampai mengabaikan hak orang lain. Ya ini Misalkan tunggu dulu. Misalkan berhenti di belokan. Kita mau berhenti boleh, tapi kalau sudah berhenti di belokan atau di tempat terlarang berarti ada hak orang lain yang terlanggar. Ngebut silakan aja masing-masing, asal ngebutnya di tempat yang tidak dilarang ngebut, misalkan di hutan belantara, di padang pasir, ya, atau sirkuit. Tetapi kalau sudah di jalan itu melanggar hak orang lain, suara knalpot. Jadi yang paling jadi masalah dari kita itu kadang-kadang kurang peduli kepada hak-hak orang lain. Benar Jadi nggak Tapi gini, alhamdulillah ketemu AA. Kalau tadi nggak ketemu, kemungkinan besar saya dipukul sama dia. Nah ini juga jangan main hak apa Hakim tuh? sendiri. Main jaksa sendiri. Main hakim sendiri Habis beli dianya Pak itu maaf Pak ya. Itu dia tuh ngetem seenaknya. Iya, tunggu dulu. Waktu bikin SIM ikut ujian tidak? Tes drift. Ya. Apa tes drive? Kagak. Nah, nembak. Kita ini emang nembak. Berarti beginilah pengetahuannya. Sedangkan Uca punya SIM tidak? Fotokopi KTP. Loh, kan jadi memang kita ini memang berpenyakit semuanya, bermasalah ya. Coba kalau Pak dosen gimana? Oh, saya sih karena biasa bawa kendaraan sendiri ya saya ikut tuh yang namanya dilatih rambu-rambu lalu lintas seperti apa. Kita nggak boleh makanya berhenti. telat juga ya. Makanya telat juga itu gara-gara mereka nih. Lempar batu sembunyi tangan. Waduh. Enggak, gini masalahnya kita kan yang namanya di Jakarta kalau pagi itu semua orang keluar kerja. Nah, ketika itu semuanya emang masing-masing buru-buru ya. Nah, ketika kita lewat jalan kadang-kadang juga orang nyebrang. Ada tempat. Waduh. Jadi permasalahan kita nih di negeri kita ini, kita sering menyebut tiada prestasi tanpa disiplin. Jadi kita tuh ngarep-ngarep bangsa menjadi bagus tuh susah kalau karakter kitanya kurang bagus. Nih saya catat dulu ya. Kita tuh karakter tuh ada 2 jenis, ada karakter baik dan karakter buruk. Itu satu. Yang satu lagi karakter kuat dan karakter lemah. Ya. Kalau karakter baik, karakter kuat bertemu dengan karakter lemah. Tunggu dulu. Karakter jelek, misalkan karakter jelek tuh licik, mencuri, egois ya. Ketemu dengan karakter lemah, pemalas, penakut, tidak disiplin, itu tidak bahaya. Misalkan kita mau maling, males, gak jadi. Mau korupsi, takut. Jadi kalau karakter jelek ketemu dengan karakter lemah, cuman rugi dia sendiri. Betul. Nah sekarang kalau karakter baik ketemu dengan karakter lemah, misalkan yang orangnya soleh, jujur, kemudian tapi kurang rajin, kurang disiplin, akibatnya dia baik hanya untuk dirinya sendiri. Yang bahaya tuh karakter kuat, disiplin, berani, tangguh, pantang menyerah, ketemu dengan licik, egois, jahat, maling, itulah penjahat sukses. Astagfirullahaladzim. Emang Mono begitu Buruk sangka. ada
minum nggak? Air minum. Oh, minum. Mau dibungkus apa dimakan? Wah, Betawi asli nih ya. Kambe. Ini macet jalan ya nih. Apa deh dari mana? Aduh, kita dari kantor, ada acara tadi. Aneh dari Tasikmalaya. Anggota DPR kita nih. Ketua ya. Jadi ini rakyat. Kami rakyat. Wakil rakyat. Ini kan sekarang hemat BBM. Iya Pak. Ayo duduk Pak. Kendaraan AC dimatiin. Macet dari tadi. Sampai enggak, ini udah basah semua. Wah, Coba keringatan nih. Mau minum jadinya, minum. Kolbu. Kelihatannya tadi lagi serius nih. Tadi ada dinasehatin. Iya nih Pak DPR, Pak Ketua. Jadi memang kita sedang membahas karakter bangsa kita. Ya kalau kita sih membahasnya orang-orang kecil, rakyat. Bahwa ada karakter baik dan karakter buruk, ada karakter kuat dan karakter lemah. Kalau karakter buruk ketemu karakter jelek, dia cuma nyelakain dirinya sendiri. Kalau karakter baik nih kayak Pak Santri baik, tapi nggak begitu semua gigih disiplin, akibatnya baiknya buat dirinya sendiri. Yang bahaya di negeri kita tuh karakter kuat bertemu dengan karakter jelek, licik. Ya jadi licik, egois, marah terus ya. Tapi bertemu dengan berani. Jadi banyak ya yang kita cari itu sebetulnya karakter kuat bertemu dengan karakter baik. Udah jujur, rendah hati, ikhlas, tanggung jawab, ketemu dengan disiplin, berani, gigih, ulet. Kayak saya. Kayak saya ya. Seperti siapa? Saya. Coba Monok, apa karakter mana kira-kira? Gak jelas karakternya. Karakter saya. Double impact. Iya. Double impact tuh apa? Double impact. Karakter apa? Belum ya di saat saya disiplin karena dikejar waktu. Saya tanpa menghiraukan kedisiplinan. Oh, ACDC. Berarti kan double impact kan? Nah gitu tuh Pak, masalahnya kalau di Dewan gimana, mudah-mudahan karakternya baik dan kuat. Kalau di Dewan memang semua itu kita melihat Jakarta ini serba semrawut. Semrawut ya, masih Pak. Waduh, yang namanya semaunya itu masih. Ini yang dagang-dagang ini juga nih. Oh, ini mah ada lagi Pak, rapi ya. Rapi. Itu ada di pinggir jalan trotoar. Makanya kita masuk ke gang kayak gini Pak nih. Kalau di gang sih nggak apa-apa, alhamdulillah. Tadi di luar tadi itu jadi susah. Orang mau liwat ke tengah jalan, mobil kehalang orang jalan. Lalu gimana menurut Bapak, kenapa sih atau bangsa kita jadi kayak gini nih Pak? Mungkin Ngapain Kang Us? problematik yang kompleks ya. Kompleks. Persoalan pekerjaan, persoalan sekarang tempat tinggal, mungkin juga ya serba bimbang. Akhirnya kan itu ngelanggar disiplin. Ya, tapi kalau boleh dikatakan Pak, orang itu kan berbuat sesuai dengan pemahamannya. Jadi kalau bangsa kita masih semrawut begini, boleh jadi memang pemahaman kita baru sampai di sini, menguntungkan diri sendiri. Kenapa pemahaman sampai di sini? Boleh jadi karena memang input-input yang didapatkannya belum canggih Pak. Nah, kenapa input? Boleh jadi media kita atau para tokoh-tokoh kita ngasih inputnya belum input yang canggih Pak, sehingga ditiru oleh rakyat. Betul tidak nih? Belum tahu gitu ya. Iya belum tahu Pak, karena rakyat model kita wah ilmunya sedikit ya. Betul. Suara hati. Tapi ya pernah lihat teman-teman yang wah di sininya semrawut, tapi kalau ke luar negeri dia tertib Pak. Misalkan di sebuah negara tetangga kan di sana jarang klakson bunyi. Polisi juga susah dilihatnya. Ya berarti memang pemahaman pendidikan masyarakatnya ini penting. Boleh jadi yang pertama dibutuhkan masyarakat itu adalah contoh nih Pak. Mungkin Bapak bisa rumuskan di ruang dewan itu bagaimana kita semua berlomba-lomba menjadi contoh disiplin mungkin Pak. Gimana kira-kira tuh Pak dirumuskan tidak kedisiplinan masyarakat di ruang itu Pak, undang-undang. Kalau di Perda itu ini apa di Perda ini? Serius. Saya bermasalah sudah diatur. Gitu. Diatur ya.
Tapi rakyat tahu apa enggak? Misalnya, yang namanya pohon itu ditanam di rumah pun nggak boleh dicabut. Itu melanggar perda. Ada perdanya. Ada, jadi nebang pohon sembarangan termasuk trotoar digunakan untuk Berjualan. jualan atau naruh apa barang. Parkir. Jadi ada itu aturan mendisiplinkan masyarakat gitu Pak di undang-undang apa di Sudah terinci. Nah, Terinci, ini ya. nggak semua tahu, mungkin pagar rumah juga begitu diatur. Semuanya. berarti Secara kalau nggak gitu harus disosialisasikan. Sosialisasikan, gitu ya. Ini masalahnya yang ada disosialisasi di media suka kurang enak buat DPR-nya ya Pak ya. Iya. DPR lagi nguap, dipotret nggak adil, kasihan nih. Nggak adil. Nggak adil ya, pada produk-produknya itu yang penting disosialisasikan gitu Pak. Ya bahkan bukan nguap aja, yang ada yang Tapi ini kebetulan ketemu, saya mengajak justru sekarang ini. Iya. Bagaimana nanti apa yang udah jadi keputusan Anggota dewan wakil rakyat untuk kota ini supaya bisa walaupun siang jadi 13 juta kalau malam 8 juta. Oh Jakarta teh gitu. Kan hari masuk tuh dari Bekasi, dari Tangerang. Semua nyari kerja, nyari makan, nyari hidup, ada yang juga nyari-nyari gitu kan. Nyari-nyari maksudnya kali aja ada kerjaan gitu, silap-silap. Yang tadi itu marah apa gitu, kesenggol. Nah, ini perlu dukungan semua. supaya elemen lah ya. Masyarakat. Iya. Gitu. Kalau AA yang ngomong sih udah nurut lah itu. Boleh, Pak. Kita mah cuma Saya rakyat. siap ngebantu, Pak. Jadi Siap, bendahara ya? Bapak aja ya. Bendahara emang ada duitnya apa? Jangan di DPRD. Wah, nggak ngerti. Ini omongan tinggi. Minggir. Terus Jadi ini gini. cuma tanya. Sok. Gimana sih? Gini Pak, saya sebagai dosen ini waktu itu mengamati Pemda terus sama DPRD itu yang lokalisasi Keramat Tunggak itu kan dijadikan Islamic Center sana Pak. Nah ini saya pengen nanya masalah ketertiban. Kok jadi di sana sudah ditutup, malah PSK-nya ada di jalan-jalan tuh Pak. Gimana kira-kira Leleran menanggapinya gitu. tuh? Nah, inilah satu problematik yang satu sisi kita menindak tegas. Tidak ada, jangan pokoknya kosongkan jadikan masjid. Ini nggak punya pekerjaan, pulang kampung mungkin gengsi atau bagaimana, akhirnya mangkal di pinggir-pinggir jalan itu. Harusnya mah nikah. Uca. Ayo, mau nikah. Udah sama cewek bukannya sama monok loh. Oh, itu mah udah banyak pacar Uca ada 6. 5 belum jadi, 1 kecebur sumur. Banyak tenang. Jadi kalau masyarakatnya juga mungkin Kerjasama? bukan kerjasama, harus kontra gitu, harus mendorong mereka udah jangan justru dijadikan Lahan baru juga, gini jadi ya. reman, mungut ini uang jago tadi yang uang jago tadi. Oke, kita coba renung-renung, berarti memang masalah kita ini tidak bisa dengan menuntut orang lain. Ya, kita harus mulai dari diri. Kalau A punya rumus namanya patuh. Apa? Patuh. P-nya itu, ini kalau ingin disiplin ya, kalau ingin tertib, P-nya itu pahami sebelum berbuat. Jadi kita tuh kalau mau berbuat apa-apa tuh jangan langsung berbuat sebelum paham. Nah kita mah naik motor belum ngerti, berlalu lintas belum paham berlalu lintas. P-nya adalah pahami. Cok, catat. Saya kan lagi studi banding A. Banding. P-nya adalah pahami sebelum berbuat. A-nya adakan persiapan dan perencanaan. Nah, jadi biasakan kita tuh senang membuat perencanaan sebelum melakukan sesuatu. Terkonsep gitu ya? Iya, karena ada gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. P-nya pahami, A-nya adakan persiapan dan perencanaan, T-nya itu tak melakukan sebelum cek dan recheck. Jadi kalau kita belum mengadakan naik motor, kita harus cek dulu ada SIM tidak, dilihat remnya ada tidak, pas udah maju tuh kan, ya nggak, mesinnya yang mana itu tidak dicek. Jangan sampai ada seorang itu anak-anak sekolah pas dia pergi tiba-tiba di SMS oleh mamanya, tuh kan kamu ceroboh ya, kenapa gitu, dilihat tuh celananya belum dipakai.
Kenapa dia tidak cek dan recheck? P-nya apa? Pahami sebelum berbuat, adakan persiapan dan perencanaan yang matang. T-nya tak melakukan sebelum cek dan recheck. Sedangkan U dan H tunggu dulu. Apa? Pahami sebelum bertindak. Jadi kalau mau apa-apa paham. Naik mobil harus ngerti. Mau aturan harus tahu aturan. A-nya adakan selalu mental kita mental persiapan. Ya. Jangan pergi sebelum persiapan. T-nya tak melakukan sebelum cek recheck. U-nya untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Dan sukses selalu sesuai aturan. Nah, pokoknya kalau kita melanggar itu masalah aja. Iya. Di otak kita tuh harus ada pelanggaran adalah masalah. Pelanggaran adalah malapetaka. Jadi misalkan di garis tuh ya, jangan lewat walaupun sesenti. Makanya ada hak. Hilangkan pelanggaran sekecil apapun. Hilangkan pelanggaran sekecil apapun. Jadi misalkan naik sepeda ya, ada garis, dan jangan nikmati. Pokoknya pakai motor, pakai helm, naik mobil, pakai safety belt. Pokoknya semua aturan nikmati sebagai rezeki, bukan sebagai beban. Nah itu Pak rumusnya Gemanusa itu gerakan membangun nurani bangsa tuh punya rumus. Kalau waktu itu TSP, nah kalau untuk tertib patuh. Coba diperdakan itu Pak. Perlu. Pak, Bang Ade sama tanya nih Bang. Bang Bapak nih. Bang Betawi katanya tadi. Kayak Bang Ade. Jadi saya mau tanya nih, kenapa nggak mencoba untuk kembali ke sadar disiplin nasional aja gitu? Oh dulu kan ada GDN, ada itu Perda 11 gerakan nasional tahun 88 ada GDN gerakan. Kayaknya nggak dipolapi lagi itu. Disiplin nasional. Ya itu tuh disiplin nasional. Soalnya dulu saya pernah dapat sanksi disuruh push up 50 kali. Waktu lewat Jalan Sudirman nggak lewat atas tuh. Lewat ketangkap sama GDN. Saya disuruh push up. Pernah kena. Pernah? Iya. Waduh, keren banget. Tapi kalau Pansana. makanya dulu gemuk sekarang kurus. Kena push up. Nah kalau diadakan lagi gimana? Itu saran yang baik ya. Saya pikir perda masih berlaku, aturan masih harus dipatuhi. Cuma memang tadinya kan pemerintah memotivasi. Iya. Harusnya tadi rakyat mengontrol rakyat sendiri gitu. Jangan turun gitu. Jadi ditegur sesama ini. Tapi kan kalau begitu terus katanya ribut juga. Gitu. Jadi memang Sekarang gini nih, apa Cak? Ini maaf Bang. Lagi makan harus disiplin, habiskan dulu. Habiskan dulu. Disiplin ditelan. Saya mau nanya 37 kali kunyahnya. 37. Hitung. Baru 18. Loh. 36, 37 Habis. Gini Bang Ade, untuk masalah premanisme tuh gimana tuh? Yang dipinggang totok 1.000. Apakah itu ada di perda nggak? Misalkan preman itu misalkan apa sanksinya gitu loh? bukan perda lagi sebenarnya. Kemarin itu kalau perda jelas tadi ya. Kemarin udah sepakat Muspida Jakarta gitu. Gubernur, Sutioso, Panglima, seluruh Kajati sepakat bahwa perang terhadap preman. Bahkan saya nyampaikan, Pak, yang namanya preman ini kan ada kelasnya, ada yang kelas gede kan gitu. Kakak. Iya, nge-backing nagih bos gitu. Dari bos pakai bos. Atau kelas berdasi. Bos pakai kelas berdasi. Bos juga pakai preman juga. Yang bawah lagi pakai preman. Yang tukang ngutip-ngutip preman juga yang mana. Nah, ini jadi kita sepakat perang terhadap preman dari yang preman kelas kakap sampai kelas tadi. Iya. Cere. Lah terus ini Pak De, kalau ingat Pak DPR kan? Pak De. Iya benar. Pak DPR ya benar. Back to nature. Nah itu kalau yang sopir-sopir yang ngetem itu sudah tahu ada tulisannya dilarang jualan es. Itu berhenti. Malah ngetem lama itu di situ. Bagaimana itu Pak De? Nah ini juga kaitan dengan tadi aparat ini perlu dikontrol sebenarnya sih. Dewan memang tugasnya kontrol kan, budget, buat aturan, ya legislasi sama kontrol pengawasan. Tapi kan cuma berapa orang? 75 orang. Oleh sebab itu rakyat punya hak penuh untuk melakukan, bila perlu panggil Pak Polisi itu ada huruf S kan dilarang
Tadi Jualan es. Bukan stop. Oh itu stop ya, Malah ganti justru loh. mangkal lagi, bukan stop lagi, mangkal. Saya juga jadi mikir nih bahwa kita tuh lucu ya, bahwa kita sendiri sebetulnya sengsara akibat kita tidak tertib ini. Karena kan semua ketidaktertiban ini akhirnya kembali kepada kita. Oleh karena itu, berharap nih kita-kita yang hadir saat ini betul-betul mari kita nikmati ketertiban itu sebagai kekayaan diri kita. Disiplin itu sebagai aset kita. Disiplin tepat waktu, disiplin menjaga kesehatan tubuh, disiplin di dalam berlalu lintas. Jadi jangan dianggap disiplin itu sebagai perintah untuk kepentingan orang lain, bukan. Tapi disiplin itu sebagai kehormatan. Kalau di pesantren kita ada tuh rumusnya, tiada prestasi tanpa disiplin. Pokoknya kita yakin tiada prestasi tanpa disiplin. Jadi disiplin itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi itulah sebagai kekuatan kita untuk sukses. Sekarang tidak disiplin ibadah, jeblok. Tidak disiplin waktu, janji ditinggalin, ya kan? Kemana ke sekolah ketinggalan. Tidak disiplin makan, akibatnya lapar, tidak disiplin tidur, sempoyongan, tidak disiplin olahraga, jadi penyakitan, tidak disiplin apa saja jadi malapetaka. Jadi sebetulnya disiplin itu bukan urusan orang lain. Disiplin itu adalah urusan bagaimana kita bisa hidup dengan baik dan sukses. Katanya benar nggak? Disiplin itu terbentuk dari mulai kecil tuh. Dari mulai nyusu juga harus disiplin katanya. Iya betul Pak. Ngek kasih, nggak disiplin tergedenya. Betul. Belum waktu, jangan dikasih. Ngek Pak. Terus sampai besar, begitu juga. Dari mulai kehidupan yang kecil masyarakat sampai masyarakat yang besar. Betul Pak. Contohnya air, dia menetes disiplin, bolong itu batu. Jadi nggak ada kata tuh bodoh, nggak ada. Yang ada tuh tidak disiplin belajar. Saya mah miskin, itu kurang disiplin di dalam meningkatkan kemampuan diri. Kenapa bangsa ini kurang maju? Bukan nggak mampu, tapi belum disiplin kita untuk meraih sukses ya. Suara hati. Nah sekarang kita simpulkan lah, kita hikmah seperti biasa nih. Ini kan pertemuan rakyat Pak. Jadi suara hati ini suara orang kecil yang berusaha memberi solusi. Tapi ya kita nggak nuntut pejabat Pak. Untung aja Bapak datang ke sini. Uca apa Ca? Ca dapat apa Ca? Ya mungkin Uca akan belajar dari kesalahan yang tadi ya, bahwa untuk besok-besok Uca nggak akan ngetem sembarangan di tempat-tempat yang nggak boleh. Terus kalau memang nanti ada penumpang minta berhenti sembarangan, Uca nggak akan mau. Di halte, mau haltenya 200 kilo dari situ harus berhenti di halte. Kenapa Ca? Karena itu Uca juga sadar itu bisa merugikan orang lain. Nggak barokah duitnya Ca. Uca dapat uang dikutuk banyak orang, apalah artinya uang dimakan jadi racun Ca. Kasih 1.000 kena tuntutnya 100.000. Iya udah. Baik. Mbak. Ini mengenai disiplin. Saya nanti kalau udah melahirkan, saya harus disiplin. Anak saya harus saya kasih gizi yang benar, pakai ASI eksklusif. Jadi kalau saya ke pasar mana-mana, anak saya harus jangan sampai ketinggalan ASI. Jadi onderdil saya tinggalkan di rumah, saya ke pasar. Dilepas dulu onderdil. Jadi maksudnya disiplin gitu sejak lahir. Ya, gitu. Memang kalau kita ingin membekali anak sukses, jangan mikir hartanya, jangan mikir pangkatnya, itu mah bekas dari kedisiplinan. Jadi tanamkan karakter kuat dan karakter baik. Ya Mbak ya? Ya. Ali, dosen, Pak dosen. Ya, kalau saya sih mau ngambil ini aja. Kalau kita mau mulai disiplin itu kan dari diri kita pribadi dulu ya, dari 3M yang apa? 3M ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Nah, Ali gimana sebagai dosen rencananya nih? Ya, rencananya Ali mencontohkan dulu kepada mahasiswa, terus datang tepat waktu. Kalau bisa kita prepare setengah jam sebelumnya udah standby lah di kampus. Terus gitu. Mahasiswa yang telat gimana? Mahasiswa yang telat ya kita ajarin yang 3M itu. Karena kalau kita menuntut disiplin tapi kita tidak mengawali diri kita sendiri, kita nggak bakal bisa. Luar biasa. Terima kasih. Ya.
Bagaimana pengusaha? Saya mah sebagai pengusaha kecil, rakyat kecil yang tidak punya kendaraan apa-apa, penjalan kaki yang suka lewat ke jalan trotoar. Ya, Mudah-mudahan sekarang aja gimana? bagus. Saya pengen punya usaha kecil-kecilan ini minta lancar saja lah dalam segala bidang. Iya, disiplinnya gimana? Disiplinnya mah begini, saya tidak akan dagang di pinggir jalan lah, di sini saja aman. Gitu. Terus Di sini mah tidak bukanya harus tepat diusir-usir. waktunya. bukanya Jangan tuh on seenak. time. Ya, begitu. Pagi-pagi sudah buka, tapi ya kadang-kadang si ibu kalau disuruh suka lama teh, biar gantian aja Bu, biar saya yang ke pasar. Ya, pokoknya ibu tidak usaha melahirkan juga jalan. disiplin. Hei, ini antena, Jadi tuh, Mercusuar. Ya, ternyata setelah saya mendengarkan petua dari Agim dan Pak Ade yang selaku yang berwenang, ternyata kedisiplinan ini malapetaka bagi saya. Ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan. Disiplin itu bukan membawa malapetaka. Wah, Ketidakkedisiplinan ternyata kelepasan. Ternyata bawa malapetaka. Terbukti saya hanya mengejar waktu, saya nabrak mobilnya dia. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya lebih efisiensi dalam mengejar waktu. Nah, iya itu disiplin. Coba Ucan, Om Monok, udah ngebut tidak disiplin, akibatnya nabrak, dipukulin orang, ditilang polisi, motor ringsek. Terus apa artinya? Memang tidak disiplin itu malapetaka. Bagaimana Pak Dewan? Pak De? Jadi begini ya. Pertama yang buat aturan memang yang nomor satu wajib disiplin. Anggota Dewan. Datang waktu tepat waktunya. Datang harus tepat waktunya, jangan Jadi siang. iya Sidang Pak, apalagi. kalau anggota dewan nggak disiplin, Bapak dituntut di akhirat. Pak. Iya. Setelah yang buat, kan dewan yang buat Iya. di peraturan. Yang menjadi petugas, yaitu gubernur dan perangkatnya. Itu harus memberi contoh. Oh iya. Kalau kedua yang dapat amanah ini, yang dapat amanah ini ini bisa balik lagi nih. Balik lagi gitu. Ya, dia aja bagus. contohnya begitu, Jadi kan begitu. intinya Pak De ini pokoknya malah jangan banyak omong, jadi contoh gitulah ya. Ya, bagus ya. Mudah-mudahan saya bilangin sama Pak Gubernurnya. Mudah-mudahan calon gubernur ke depan. Baik, Soalnya baik. prospeknya bagus. Apa ini? Baik. Jadi saudaraku, dengar teman-teman sekalian. Pokoknya kalau kita merasa sedih melihat bangsa kurang disiplin, jawabannya adalah kita aja yang disiplin dulu aja. Ini kata kuncinya ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Ya Allah, ampuni jikalau perilaku kami membawa musibah bagi yang lain. Ampuni jikalau kami kurang mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan di negeri ini. Ya Allah, golongkan kami menjadi contoh kebaikan. Hadirkan keteladanan dimanapun kami hadir ya Allah. Dan berikan kesanggupan kami menjauhkan kemungkaran. Ya Allah, bimbinglah kami agar dimanapun kami berada membawa manfaat. Dan jangan biarkan diri kami melakukan sesuatu yang menjadi mudarat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Jadi satu kata kunci kesimpulannya, kalau kita dongkol melihat bangsa kurang disiplin, maka jawabannya kita aja yang disiplin. Yo. That's right. Ini Pak hasilnya ya sudah hampir berbuah. Waduh, nah, yang itu juga. Pokoknya kebun begitu semua ya, semuanya ya. Baik, teman-teman ya. Macet lagi, gara-gara monok lewat. Pak polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi, jalanan macet, gara-gara den monok selewat. Pak polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Macet lagi, gara-gara den monok selewat. Macet lagi, gara-gara si monok selewat. Macet lagi, jalanan macet, gara-gara den monok selewat.
jadi